Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Maria Rosa Mistika Mugi dari kelas C, Prodi Sosiologi Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena korupsi di Indonesia menggunakan pandangan antropologi. Praktik korupsi tidak lagi hanya sebatas kejahatan struktural dan pelanggaran moral. Tetapi, lebih dari itu, korupsi telah menciptakan banalitas korupsi. Banal sama artinya menjadikan korupsi sebagai sesuatu yang lumrah, biasa, wajar, bahkan menjadi prinsip penggerak kehidupan sehari-hari. Korupsi telah mengakar dan cenderung diterima oleh masyarakat banyak. Saat ini telah muncul situasi tidak adanya lagi budaya malu untuk melakukan korupsi, serta salah persepsi dan salah pengertian akan dampak negatif korupsi terhadap perkembangan politik, ekonomi, dan sosial. Kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai jika praktik korupsi masih tetap berjalan, aman, dan terpelihara. Negara yang korup akan memiliki tingkat pencurian dan penggelapan pajak yang tinggi. Korupsi juga sering membuat aturan bisnis yang dipermudah atau aturan yang bisa menghambat pasar dan memaksa para investor untuk membayar lebih mahal. Negara yang korup juga cenderung kurang efisien dan kurang stabil dalam menjalankan pemerintahannya serta kurang responsif terhadap keinginan masyarakat. Membasmi korupsi merupakan sarana korupsi untuk memperbaiki ekonomi di negara-negara berkembang, khususnya Indonesia. Korupsi terkadang bisa ditoleransi, meski kenyataannya semua orang tahu bahwa tindakan tersebut ilegal dan melanggar norma masyarakat atau publik. Di beberapa negara, perilaku yang melawan hukum ini bisa diterima, meski di negara lain yang telah memiliki aturan yang tegas, hal ini bisa mengundang reaksi keras. Meningkatnya perhatian dunia terhadap isu korupsi telah membuka jalan diadakannya banyak penyelidikan tentang kasus korupsi ini. Namun, korupsi seringkali dilihat sebagai sesuatu yang terkait dengan faktor ekonomi, faktor hukum, faktor politik, dan kekuasaan yang sangat jarang dikaitkan dari segi yang lain, yaitu suatu dimensi yang melekat pada manusia, khususnya dimensi perilaku atau behavior. Huntington pada tahun 1968 mendefinisikan korupsi sebagai behavior of public official which deviates from accepted norms in order to serve profit. Korupsi merupakan perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang diterima dan dianut oleh masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang dilakukan oleh para pegawai publik atau mereka yang memiliki kekuasaan dan wewenang. Korupsi ibarat bayangan yang akan selalu mengikuti kemanapun subjek kekuasaan berada, di mana ada wewenang dan kekuasaan. Sementara itu, di sisi lain, korupsi juga bisa bermakna kebusukan, keburukan, dan kebejatan.
Definisi ini juga didukung oleh Acham yang mengartikan korupsi sebagai suatu tindakan yang menyimpang dari norma masyarakat dengan cara memperoleh keuntungan untuk diri sendiri serta merugikan kepentingan umum. Pada intinya, korupsi adalah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan publik atau pemilik untuk kepentingan pribadi, sehingga korupsi menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif, yaitu memiliki kewenangan yang diberikan publik yang seharusnya untuk kesejahteraan publik, namun digunakan untuk keuntungan diri sendiri. Korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan dengan penuh perhitungan oleh mereka yang justru merasa sebagai kaum terdidik dan terpelajar. Korupsi juga bisa dimungkinkan terjadi pada situasi di mana seseorang memegang suatu jabatan yang melibatkan pembagian sumber-sumber dana dan memiliki kesempatan untuk menyalahgunakannya guna kepentingan pribadi. Praktik korupsi di Indonesia sudah di luar nalar sehat. Korupsi itu bukan hanya dilihat dari miliaran rupiah yang dicuri, melainkan pelakunya juga orang-orang terhormat di berbagai lembaga kenegaraan dan pemerintahan. Bahkan di antara pelaku korupsi itu, ada yang berasal dari akademisi dan aktivis gerakan anti korupsi, komunitas yang dianggap sebagai pengawal moralitas publik dan penjaga etika sosial. Bagaimana ilmu antropologi menjelaskan fenomena sosial yang merisaukan ini? Ada 3 penjelasan. Penjelasan yang pertama merujuk teori negara patrimonial yang menempatkan pemimpin dan elit politik sebagai pemegang kekuasaan yang mendominasi sumber daya ekonomi politik. Sebagai pemegang kekuasaan politik, sang penguasa bertindak selaku patron yang membangun hubungan patronase dengan para klien dalam posisi tidak setara. Para klien menjadi subordinasi sehingga mereka sepenuhnya tergantung pada sang patron. Mereka harus bersedia mengabdi dan melayani sang patron bila ingin mendapat bagian dan akses ke sumber daya ekonomi politik. Praktik inilah yang berlangsung di lembaga parlemen dan birokrasi pemerintahan Indonesia. Di sini terbangun hubungan segitiga tergantung antara anggota DPR, birokrat, dan pengusaha. Praktik inilah yang berlangsung di lembaga parlemen dan birokrasi pemerintahan Indonesia. Di sini terbangun hubungan segitiga tergantung antara anggota DPR, birokrat, dan pengusaha. Demikian pula birokrat harus melakukan hal yang sama, memberikan pelayanan prima kepada anggota DPR untuk mendapat persetujuan atas suatu kebijakan atau persetujuan alokasi anggaran untuk berbagai proyek pembangunan. Kemudian penjelasan yang kedua mengenai tukar hadiah. Penjelasan kedua merujuk teori gift exchange atau gift giving dari ahli antropologi Prancis yang bernama Marcel Mauss. Dalam masyarakat primitif, relasi sosial dan interaksi antar warga berlangsung hangat dan dekat satu sama lain. Mereka membangun hubungan sosial yang bersifat face-to-face community interaksi tercermin pada kebiasaan bertukar hadiah atau gift exchange dan memberi bingkisan atau kata lain gift giving.
Tukar hadiah menggambarkan suatu relasi harmonis di antara anggota masyarakat yang melambangkan penghormatan atau penghargaan sesama warga masyarakat, merefleksikan kohesivitas sosial yang kokoh, serta melukiskan kedekatan personal di antara pihak yang terlibat dalam pertukaran hadiah. Adapun pemberian bingkisan juga merupakan simbolisasi civic kultur, sosial virtu, dan public morality di kalangan masyarakat primitif. Bila seseorang diberi hadiah, ia memiliki kewajiban moral untuk membalas pemberian hadiah itu dengan nilai setara sebagai ungkapan penghargaan dan aktualisasi nilai-nilai kebijakan sosial. Ini merupakan bentuk etika sosial yang memadai penghormatan kepada sesama warga masyarakat. Namun, masyarakat modern membuat interpretasi kreatif dengan memberi makna baru tukar hadiah dan mengubah pemberian bingkisan menjadi kickback, payoff, dan buy-off untuk memperlancar segala urusan dan mempermudah penyelesaian masalah. Masyarakat modern telah menyelewengkan fungsi sosial tukar hadiah sebagai instrumen untuk merekatkan hubungan antar warga masyarakat. Penyelewengan makna pemberian bingkisan menjadi uang suap atau uang pelicin jelas bertentangan dengan moralitas publik, etika sosial, dan civic virtu yang berlaku di masyarakat primitif. Penjelasan yang ketiga menyangkut korupsi. Penjelasan ketiga merujuk teori kultur relativis terkait pengertian korupsi yang merujuk pada nilai-nilai budaya yang berlaku di suatu masyarakat. Korupsi adalah konsep modern yang muncul dalam wacana modernitas, sehingga definisi korupsi bisa saja berlainan dalam konteks budaya masyarakat yang berbeda-beda. Dalam pengertian ini, bila seorang pejabat publik menyalahgunakan kekuasaan atau menyelewengkan otoritas untuk kepentingan pribadi atau mendapat manfaat ekonomi dan keuntungan finansial dari jabatan yang diembannya, itu tergolong korupsi. Ini berbeda dengan pemahaman masyarakat di negara patrimonial saat kekuasaan mengalami personalisasi dan jabatan publik dianggap sebagai milik pribadi. Dalam konteks budaya negara patrimonial, pengertian korupsi sebagai personal gains sama sekali tidak berlaku. Bahkan di masyarakat tertentu ada anggapan bahwa mengalokasikan sumber daya publik, aset ekonomi produktif, pekerjaan, dan dana publik kepada keluarga, kerabat, teman, dan kroni merupakan hal yang lumrah karena nilai-nilai budaya yang berlaku adalah personal atau komunal patrimoni. Di sini batasan antara wilayah publik dan pribadi menjadi kabur sehingga korupsi dalam pengertian modern untuk konteks masyarakat demikian menjadi relatif sebagaimana relativitas budaya di masyarakat yang berbeda-beda itu.